Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man istadharal Qur'an khaffafallahu tabaraka wa ta'ala an abawaihi al-azab wa in kana kafiran. Amma ba'd, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi yang alhamdulillah pada malam nuzulul Quran kita diberikan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan terus kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya salawat dan salam semoga sanjungkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga mudah-mudahan disampaikan rahmat kepada para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan kita di akhir zaman sekarang ini juga mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pada malam 17 bulan Ramadan kita sudah sama-sama maklum bahwa malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Nah, kemudian kita memperingati nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Sedangkan ayat suci Al-Quran yang saya baca tadi bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Nah, maksudnya Allah menurunkan Al-Quran malam Qadar itu adalah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia. Adapun dari langit dunia, dari Baitul Izzah secara nyicil Malaikat Jibril menurunkan wahyu yaitu Al-Quran kepada baginda alam Nabi Agung Muhammad SAW pertama-tama adalah pada tanggal 17 Ramadan. Jadi sekali lagi Allah menurunkan Al-Quran sekaligus 30 juz itu adalah pada malam Qadar. Nah, diturunkannya sampai Baitul Izzah itu di langit dunia. Adapun dimulainya Malaikat Jibril menurunkan ayat Al-Quran yaitu dimulai tanggal 17 Ramadan dengan secara nyicil bagaimana kebutuhannya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itu adalah makanya kita memperingati hari turunnya malam turunnya Al-Quran adalah pada tanggal 17 Ramadan. Hadirin sekalian, kemudian Al-Quran itu hurufnya Al-Quran menurut Ibnu Mas'ud, banyak kaulnya. Menurut Ibnu Mas'ud jumlah huruf Al-Quran adalah 300
22.670 huruf. Itu menurut Ibnu Mas'ud. Menurut Ibnu Abbas, huruf Al-Quran itu adalah 323.621. Dan banyak-banyak lagi kaulnya. Ini hanya 2 kaul saja. Nah itu hurufnya, huruf Al-Quran. Seluruhnya yang 30 juz itu. Kemudian ayatnya, ayat Al-Quran. Fi qaulil ammah. Menurut umum lah, secara umum adalah 6.666. Sebab ada kaul yang mengatakan 6.568 dan seterusnya, banyak sekali. Tapi secara umum mudah juga untuk dihafal adalah huruf ayat Al-Quran itu ada 6.666. Adapun kalimahnya, kalimat Al-Quran itu ada 76.430 kalimat. Ada 76.430 kalimat. Suratnya, surat Al-Quran, menurut Ibnu Mas'ud 112 surat. Mengapa? Sebab mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas itu sebetulnya tidak tercantum di dalam Al-Qur'an. Nah, menurut Ibnu Mas'ud itu hanya, jadi berarti kalau tidak dimasukkan mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, surat Al-Qur'an itu hanya 112 surat. Kemudian ada juga yang mengatakan Al-Quran itu suratnya ada 116. Hanya qaulul ammah menurut pendapat yang umum adalah 114 surat. Jadi mu'awwidzatain itu dimasukkan surat Al-Quran. Jadi menurut Ibnu Mas'ud, mu'awwidzatain itu bukan surat Al-Quran. Menurut Ibnu Mas'ud. Nah, kemudian kita sudah maklum juznya ada 30 juz. Itu Al-Quranul Karim. Jadi 30 juz. Lantas hadirin yang kami hormati, menurut riwayat Yazid bin Abi Habib dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, man istadharul Qur'an khaffafallahu tabaraka wa ta'ala an abawaihi al-azab. Siapa orang yang membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring, suaranya keras. Siapa orang yang membaca Al-Quran dengan suara nyaring atau suara yang keras, maka akan diringankan siksa kedua orang tuanya. Akan diringankan siksa kedua orang tuanya, sekalipun kedua orang tuanya itu kafir. Siksanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bacaannya dinyaringkan, dikeraskan. Lantas itu di dalam hikmah membaca Al-Quran. Lantas hadis yang lainnya mengatakan, ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhum anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man nafasa an akhihil mu'min kurbatan min karbil dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbil akhirah.
Wa may yasaru ala musirin yasarahullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Wallahu fi anil abdi madama fi ani akhihil muslim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Wa ma jatama'a qaumin min baitin bi buyutillah yatluna kitaballahi ta'ala wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazala alaihi sakinah wa ghasyiyahumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dzakarumullahu ta'ala fiman indahu. Lantas siapa orang yang menghilangkan kesusahannya saudara seiman. Siapa orang yang menghilangkan kesusahannya, kesukarannya, kemadorotannya saudara seiman dari kesusahan dunia, maka nafasallahu anhu kurbatan min kurbil akhirah. Allah akan menghilangkan kesukarannya, kebingungannya dari kebingungan akhirat. Kemudian siapa orang mayyasaru ala musirin, menghilangkan ala musirin atas orang yang bingung, menghilangkan kebingungan yang orang sedang bingung, maka Allah akan memudahkan dunia dan akhirat. Menghilangkan kebingungannya orang yang sedang mendapatkan kebingungan, menghilangkan kesusahannya orang yang sedang susah, dengan cara menolongnya tentu bermacam-macam cara. Dia sedang bingung untuk bayar utang, nah kita beri pinjam sehingga kebingungan juga hilang. Karena tadinya bingung bagaimana caranya membayar utang, belum punya duit, belum punya untuk bayar utang, kita beri pinjam untuk bayar utangnya, dia pasti akan mendapatkan kegembiraan, ya tentu akan gembira. Jadi siapa orang yang menghilangkan kesukarannya seseorang yang sedang mendapat kesukaran, maka Allah akan dimudahkan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Jadi balasan dari Allah akan dimudahkan di dunia dan di akhiratnya. Wallahu ala awanil abdi. Allah itu bagaimana pertolongannya sesama abdinya. Jadi kalau kita banyak menolong kepada sesama, Allah juga akan banyak, pertolongan Allah akan banyak datang nanti. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak mungkin kita harus banyak memberikan pertolongan kepada sesama itu. Jadi dengan banyaknya kita memberi pertolongan kepada sesama, maka Allah akan banyak memberikan pertolongan kepada kita. Jadi jangan kita ingin ditolong terus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mau menolong sesama. Jadi pertolongan Allah akan sering datang kepada kita manakala kita sering memberikan pertolongan kepada sesama. Muslimun. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang mengambah, ya, siapa orang yang menjalankan, melakukan suatu perjalanan thalabul ilmi,
kita menempuh perjalanan ngaji, mencari ilmu dimanapun tempatnya berada, kita datangi namanya. Maka sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan ke surga. Jadi supaya kita dimudahkan oleh Allah, mendapatkan kemudahan dari Allah perjalanan ke surga, ya harus sering mendatangi tempat-tempat pengajian, tempat-tempat thalabul ilmi. Itu salah satu cara jalan kita untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Makanya thalabul ilmi thariqul jannah, katanya itu. Mencari ilmu itu jalan ke surga. Sebab mana mungkin orang bisa beribadah dengan benar tanpa ilmu. Jadi supaya orang itu ibadah tepat, ibadah itu benar, caranya makanya harus dengan ilmu. Maka pantas Nabi mengatakan melaksanakan, menambah jalan thalabul ilmi adalah salah satu dimudahkannya masuk surga, salah satu cara. Sahalallahu thariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatuna kitaballahi ta'ala wa yatadarasuna fi ma bainahum ila nazalallahu alaihil sakinah. Tidak semata-mata orang-orang itu berkumpul di rumahnya Allah, ya di masjid, jadi ya rumah Allah itu kan masjid. Bibuyutin min buyutillah. Tidak semata-mata orang-orang itu berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yatluna kitab Allah, bukan hanya berkumpul saja, tapi berkumpulnya di rumahnya Allah atau di masjid itu dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Yatluna kitab Allahi wa yatadarasuna. Daras Al-Qur'an, ya. Daras Al-Qur'an silih Bandungan, ya kan? Baheula di zaman baheula, zaman bapak baheula. Kumpul pemuda-pemuda di masjid deh. Saurang-saurang silih Bandungan Al-Qur'an juga jam 11 jam 12. Kata tadarasuna dan silih di masjid. Allah Ta'ala wa yatadarasuna fi ma bainahum ila najala, kecuali akan datang nanti ketenangan hatinya dan wa ghasyatu rahmah, akan dicucur rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh para malaikat. Betapa besarnya manfaat kita berkumpul di masjid dengan mendaras Al-Quran bersama-sama. Makanya akan diturunkan, nanti akan mendapatkan atau akan turun ila nazalan alaihi sakinah, akan datang nanti ketenangan hatinya, akan dikucurkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh para malaikat. Itu kalau kita berkumpul di dalam masjid sambil bersama-sama mendaras Al-Qur'anul Karim. Nah, lantas selanjutnya
Ruwiya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salah satun hum al-ghuraba fid dunya al-Qur'anu fi jawfiz zalim wa rajul asal fi qamisu wal mushafu fi baitin la yaqra'u fihi. Sabda Nabi, ada 3 golongan yang akan mengembara. Ada 3 golongan yang mengembara di dunia ini. Mengembara itu kan menjauh di tempat pengasingan. Jadi ada 3 golongan yang diasingkan di tempat pengasingan, membara itu, mengembara di dunia ini. Siapa dia yang mengembara di dunia ini? Yang ada di tempat pengasingan di dunia ini, satu Al-Quran. Al-Quran akan mengembara. Bagi siapa? Ya, mengembara Al-Quran fi jawfiz zalim, pada perutnya orang-orang yang zalim. Jadi kalau Al-Quran ada di rumahnya orang-orang yang zalim, maka Al-Quran itu seperti ya mengembara gitu, seperti ada di pengasingan. Tentu tidak akan pernah dibaca, hanya disimpan saja di atas erang-erang pintu, di atas pintu simpan sampai bulukan gitu. Itu satu. Yang keduanya yang mengembara itu adalah laki-laki yang soleh, laki-laki ahli ibadah pada kaum-kaum yang jelek akhlaknya. Dia akan mengembara. Dia tidak akan mau campur dengan orang-orang yang bermoral. Asal azab kalubah. Jadi orang yang tidak punya, yang tidak berakhlak itu seperti lalat. Irung presiden oge diuntupan kulalir saking tidak beradabnya. Apalagi hidungnya Pak RT, hidungnya presiden aja berani dihinggapi, itu saking tidak beradabnya. Makanya laki-laki yang soleh itu akan mengembara di hadapan orang-orang orang-orang jelek akhlaknya. Artinya dia tidak akan mau campur, gitu kan? Tidak akan mau campur. Kemudian yang ketiganya adalah mushaf. Mushaf fi baiti la yaqra'u fihi. Kalau Al-Quran itu 30 juz gitu kan. Kalau di satu lembar itu mushaf namanya. Jadi lembaran-lembaran Al-Quran itu akan mengembara juga di rumah-rumah orang yang tidak pernah suka baca Quran. Jadi hanya dianggapnya untuk barokah saja. Mudah-mudahan ada barokahnya punya Quran. Tidak pernah dibaca, disimpan ya, sampai bulukan. Itu akan lantas selanjutnya Ruwiya Khalid bin Bashir an Husain bin Ali anin Nabi SAW. Dari Khalid bin Bashir, dari Husain bin Ali, kemudian dari Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man qara'a al-Qur'an fi shalah wa huwa qaimun
falahu bikuli harfin mi'atu hasanah. Siapa orang yang membaca Al-Quran di waktu sholatnya sambil berdiri, maka tiap hurufnya mendapat pahala 100 kebaikan. 100 kebaikan. Lagi sabda Nabi, siapa orang yang membaca Al-Quran di waktu sholat dengan keadaan sholatnya berdiri, maka pahalanya tiap huruf itu 100 kebaikan. Wa man qara Al-Quran fi sholah qa'idan kataballahu lahu bi kulli harfin khamsina hasanah. Siapa orang yang membaca Quran di waktu sholatnya sambil duduk, artinya tidak bisa berdiri, sholatnya sambil duduk, maka Allah akan mencatat nanti setiap hurufnya 50 kebaikan. Wa man qara Al-Quran fi ghairi shalah, siapa orang yang membaca Quran di luar sholat, falahu bi kulli harfin asru hasanatin, maka setiap hurufnya akan mendapat pahala 10 kebaikan. Membaca Al-Quran di luar sholat, siapa orang membaca Quran di luar sholat, pahalanya setiap huruf 10 kebaikan. Wa man istama'a ila syai'in min kitabillah wa huwa yuridu al-ajra katabalahu bi kulli harfin hasanah. Siapa orang yang mendengarkan Al-Quran, siapa orang yang mendengarkan Al-Quran tujuannya semata-mata ingin mendapat pahala, maka Allah akan mencatat setiap hurufnya 1 kebaikan. Setiap hurufnya 1 kebaikan. Faman qara Al-Quran hatta yakhtimahu kanat lahu indallahi wa huwa da'watun mustajabah. Ima muajjalah wa ima muajjalah. Ima muajjalah wa ima muajjalah. Siapa orang yang menghatamkan Al-Quran 30 juz, baca Quran sampai hatam 30 juz, entah 2 hari, entah 3 hari hatamnya itu, entah 1 bulan, pokoknya menghatamkan Quran 1 hataman, 1 bulan pokoknya, 2 bulan baru hatam. Siapa orang yang menghatamkan Al-Quran, kanat lahu indallahi da'watun mustajabah, insyaallah Allah akan mengijabah doanya. Jadi tujuannya, maksudnya, keinginannya nanti akan dikabulkan Allah. Kalau kita hatam baca Quran 30 juz. Ima muajjalah, ada kalanya kontan, sekarang juga di kontanan. Ingin apa sih? Mohon pada Allah, mohon langsung dijabah. Wa ima muajjalah, mungkin dijabahnya nanti. Ijabahnya nanti di akhirat. Hadirin yang saya hormati, sebetulnya nanti orang yang doanya diijabah sekarang itu akan menyesal, sangat menyesal sekali. Orang-orang yang doanya dikabulkan Allah sekarang. Kenapa? Nanti di akhirat kita akan membuka lembaran catatan amal kita. Ternyata pada waktu catatan amal kita itu dibagikan,
kita mendapatkan artinya keajaiban gitu, keanehan. Mengapa tidak pernah melakukan? Ya Allah, aku ini tidak pernah melakukan, kok di sini ada pahalanya. Ini dari mana? Saya tidak pernah melakukan, tapi amalnya ada di sini sangat banyak sekali. Makanya ini adalah pahalanya doa Anda dulu yang tidak dikabulkan. Dicatat di sini. Nah, jadi doa yang tidak dikabulkan sekarang, pahalanya dicatat pada buku catatan amal nanti, menjadi amal kebaikan. Kata orang yang dikabulkan doanya, ya Allah, katanya, mengapa doaku itu dulu dikabulkan oleh Allah. Jadi sangat menyesal sekali. Nah, kalau sekarang menyesalnya itu karena doanya tidak dikabulkan sekarang. Nah, nanti yang menyesal yang doanya dikabulkan sekarang, yang mendapat kegembiraan adalah orang-orang yang doanya tidak dikabulkan sekarang. Makanya di sini orang yang menghatamkan Al-Quran 30 juz, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ima ijabahnya sekarang langsung kontan. Ingin banyak harta langsung hartanya banyak pokoknya. Yang sakit ingin sehat langsung sehat karena baca Quran 30 juz. Nah, wa imma muajjalah. Ada kalanya dikabulkannya nanti setelah kita ada di akhirat kelak, setelah kita meninggal dunia. Ya tinggal pilih. Inginnya dikabulkan sekarang doanya itu atau nanti. Ya sekarang ongkoh itu kan. Tapi kan artinya doa itu dibagi dua. Ijabahnya itu 30% sekarang. Kalau diijabah itu doa kita itu hanya 30% sebenarnya. Yang banyak itu disimpan, 70% yang disimpan. Apalagi kalau tidak dikabulkan oleh Allah sekarang semuanya disimpan nanti. Jadi dikabulkan itu tidak berarti 100% dikabulkan, diberikan sekarang semua, tidak. Jadi dikabulkan itu hanya 30% yang dikabulkan sekarang, yang banyaknya yaitu 70% disimpan di akhirat. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala salah satu la yastahibu bihaqqihinna ila munafikun. Sabda Nabi, 3 golongan tidak akan dibiarkan begitu saja haknya. 3 golongan tidak akan diremehkan haknya, tidak akan disepelekan haknya, kecuali orang itu orang munafik. Kecuali orangnya orang munafik. Nah, siapa dia yang tidak akan disepelekan haknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? 1, imamun muqsitun, pemimpin yang adil. Hak-haknya pemimpin yang adil itu tidak akan disepelekan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi akan benar-benar diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya pada pemimpin itu, pada pemerintah itu, jangan-jangan yang adil. Yang tidak adil pun wajib kita taat, wajib kita mengikuti apa perintah dari pemerintah, apa ajakan dari pemerintah. Harus diikuti. Apalagi pemimpinnya pemimpin yang adil. Yang tidak adil pun harus wajib kita taati. Kita bisa membayangkan kalau tidak ada pemerintah sama sekali seperti apa nanti. Nah, 1 yang tidak akan diabaikan haknya, akan diperhatikan haknya Allah SWT.
Yang kedua, dusaibin, hak yang tidak akan disepelekan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan diremehkan, yang tidak akan dibiarkan begitu saja, tapi akan diperhatikan. Yang kedua, dusaibatin, yang rambutnya sudah beruban, rambutnya sudah putih. Yang rambutnya putih adanya artinya orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah beruban. Fil Islami, di dalam Islam, orang Islam yang sudah beruban, haknya tidak akan diabaikan. Kalau doanya dikabulkan nanti kan, permohonannya pada Allah tidak akan diabaikan, akan diperhatikan. Makanya dalam hadis yang lain itu ada mengatakan, katanya aku malu menyiksa orang yang sudah ubanan, katanya. Malu sekali katanya. Tapi eta nu geus huisan teu beukeun ka era doraka ka Gusti Allah. Allah mah isinin. Allah sangat malu kalau sampai menyiksa orang yang sudah beruban. Makanya di sini dikatakan bahwa hak-haknya orang yang sudah beruban, yang kedua tidak akan diabaikan, tidak akan disepelekan. Yang ketiga yang tidak akan disepelekan haknya adalah hamilul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran. Insya Allah hak-haknya mereka diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas selanjutnya ayat qala an Sa'id bin Abi Waqqas, an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu annahu qala man khatamal Qur'an naharon salat alaihil malaikah. Siapa orang yang menghatamkan Al-Quran di siang bolong, maka sholat alaihil malaikah, malaikat akan memintakan rahmat, pada Allah Subhanahu wa taala, atau akan memintakan maaf pada Allah. Sholat di sini adalah memintakan maaf pada Allah untuk orang yang menghatamkan Al-Quran sampai hatayam sih, sehingga sampai sore, dari pagi sampai sore terus orang memintakan rahmat pada malaikat, memintakan rahmat kepada Allah, malaikat memohon pangampura kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut sampai sore. Wa man khatama lailan salat alaihil malaikah. Siapa orang yang menghatamkan Quran di waktu malam, salat alaihil malaikah, malaikat akan memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan maaf pada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang menghatamkan Quran di waktu malam sampai subuh. Wa kanu yastahabbuna waqatimuna haron. Kemudian seluruh malaikat sangat senang orang-orang yang menghatamkan Quran di waktu siang. Tapi awal nahar kalau salah masalul mukmin. Selanjutnya masalul mukmin. Anna Rasulullah SAW qala masalul mukmin alladhi yaqra'ul Qur'an kama masalul arja rihuhatibun wa ta'muhatibun. Perumpamaan orang-orang yang membaca Quran, orang mukmin yang membaca Al-Quran, perumpamaan orang-orang mukmin yang suka membaca Al-Quran,
itu seperti halnya buah jeruk katanya, yang wangi, kemudian rasanya juga manis, enak, seperti buah yang harum kemudian rasanya enak. Masalah mumin ala yaqra'ul Quran, perumpamaan orang mukmin yang tidak mau baca Quran, orang-orang mukmin yang tidak mau membaca Al-Quran, itu kamasali tamri katanya, seperti buah kurma, memang tokmuhu tibun, rasanya manis, hanya sayang walariha lahu, tidak ada wanginya, tidak wangi, manis tapi tidak wangi. Wa masalul fajir, orang yang fajir itu adalah orang yang terus-terusan melakukan dosa besar. Fajir itu terus-terusan minum arak, terus-terusan zina, terus-terusan judi, dia terus-terus melakukan dosa besar. Namanya orang fajir. Wa masalul fajir alladzi yaqra'ul Quran, orang-orang fajir yang tidak mau baca Quran, kama salil hintalatah tomuhamurun walariha, seperti buah, seperti batrawali, rasanya pahit, tersengit deh, tidak ada baunya, tidak ada, kemudian rasanya pahit. Kalau di kita mungkin buah naon teh bisa kayak kan di kebun besok kayak gini nanti segede perut juga. Ya, angsirnya tidak ada, wangi tidak wangi juga tidak, kemudian rasanya pahit. Ya, bisa juga mahoni, buah mahoni. Nah, itu kalau orang fajir, orang lacut, orang yang terus-terusan melakukan dosa besar, tapi mau baca Quran. Masalul fajir, asalul fajir, orang yang fajir yang tidak baca Quran. Orang fajir, orang yang terus-terusan melakukan dosa besar, kemudian tidak mau baca Quran, maka seperti buah mahoni, rasanya pahit, seperti buah kalayar misalnya, rasanya pahit, ambunya juga tidak ada. Wa masalul fajir alladzi yaqra'ul Quran yuwadibun. Kemudian orang yang fajir, orang yang lacut, mau baca Quran, itu misalnya kama serihana lihatibun watomuhamurun, seperti buah, mau buah jeruk, mau buah apalah, ambunya wangi tapi rasanya pahit. Ya, buah apa tuh? Ada wanginya, ambunya wangi tapi rasanya pahit.
Jadi perumpamaan orang yang lacut, orang yang fajir, yang mau baca Quran seperti kalau buah mah ada wangi-wanginya, ambunya wangi tapi sayang rasanya pahit. Orang fajir yang tidak mau baca Quran, nah itu mah tok muhamurun walarihun, rasanya pahit, ambunya juga tidak ada. Ya mendingan kan orang mukmin udah baca Quran juga ya seperti buah korma itu kan, buah korma memang rasanya manis, saya nggak ada bambunya, nggak ada wangi-wanginya. Orang mukmin yang suka baca Quran ya perumpamannya seperti buah yang manis rasanya dan harum sekali baunya. Lantas waruya an Uqbah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al musiru bil Qur'ani kal musiri bis shadaqah. Orang yang baca Qur'annya siri, tadi orang yang baca Qur'annya di manis tadharo fil Quran dengan suara nyaring. Ya. Sekarang dengan membaca Quran dengan suara yang lirih. Itu kal musiru bi sodakoti, seperti sodakoh siri. Ibaratkannya sodakoh itu yang paling yang afdal itu kan siri, sehingga sebagian ulama suka mengeluarkan sodakoh itu diberikan pada orang-orang yang buta, orang yang tidak melihat, supaya tidak tahu siapa yang memberikan sodakoh, atau dilemparkan di jalan yang suka dilewati orang-orang miskin, aburkan di jalan, jadi kurungan orang-orang miskin itu maksudnya supaya di dalam sedekah itu adalah dia tidak kelihatan orang, tidak ketahuan orang. Nah, yang membaca Quran dengan suara yang siri, suara yang alon, maka sama pahalanya seperti sedekah siri. Nah, wajah bil Quran kal jahr bisodakoh. Orang yang baca Quran dengan suaranya nyari, dengan suaranya keras, itu seperti sodakoh, yang mana sodakohnya jahr, kelihatan orang, kelihatan banyak orang. Jadi kalau kita pilih-pilih, kalau bisa mah sedekah itu yang bagusnya, yang afdalnya adalah siri. Insya Allah dengan siri itu adalah akan membuka pintu di dalam keikhlasan kita di dalam melaksanakan amal sedekah. Kalau jahar itu dengan terang-terangan, dengan kelihatan banyak orang, itu akan menimbulkan salah satunya sebab sedekahnya riya, sedekah riya. Makanya yang paling bagus sedekah itu adalah, yang paling afdal adalah sedekah siri. Dalam baca Quran pun, gitu kan? Maka diberi pahala seperti kalau dalam sedekah siri. Yani anna jahru bil qiraah pani mahia bin asyara bahwa afdalu, sebaik-baiknya baca Quran silakan adalah dengan suara nyaring. Hanya kalau dilirihkan suaranya itu lebih utama, dilirihkan.
Lantas an Walid bin Abdillah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ta'allama al-Qur'an Soma nasi min ghairi qiyamah ajdamu. Ini perhatian bagi orang-orang yang sudah menghafal Al-Quran. Tanya ta'allama al-Quran summa nasiyahu min ghairi udrin ja'a yaumal qiyamah ajdamu. Maktumul yadi katanya. Siapa orang yang menghafal Al-Quran kemudian lupa, hafalannya lupa tanpa ada udzur, kecuali ada udzur, ada sebab, maka di hari kiamat nanti dia itu tangannya akan putus katanya. Maktumul yadi. Atau ana rajulan semansa sing qala maqala rupanya untuk sementara dalam menyambut modul Quran kami cukupkan sekian, dan mudah-mudahan untuk selanjutnya kita bisa bertemu kembali, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selanjutnya mudah-mudahan kita juga bisa sering-sering mendaras Al-Quran supaya nanti kita mendapatkan syafaat dari Al-Quranul Karim. Banyak sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما